Nah, untuk tahun ini kita sudah menyediakan, jadi BUMDes dan BUMDesma tinggal masuk dan menggunakan kode desa. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah menunggu. Sesuai dengan waktu yang telah kita buat di undangan, ternyata harus lebih setengah jam. Hari ini kita akan membahas terkait pelaksanaan pemeringkatan untuk tahun 2024 di semester 1. Perkenalkan, saya Galumbang Tamba dari Direktorat Jenderal PAID. Juga nanti akan dibantu oleh Bapak Ajis yang akan menjelaskan terkait bagaimana kita mengisi sistem. Pertama, kami menyampaikan terkait pemeringkatan yang menurut Permendes 3 sebetulnya dilaksanakan setiap Februari. Namun untuk yang kali ini berhubung akan berakhirnya RPJMN 2020 dan sampai 2024 dan dibutuhkannya data awal untuk penyusunan RPJMN 2025 sampai 2029 di pemerintahan yang baru Pak Prabowo Gibran, maka harus ada baseline atau data dasar yang harus kita serahkan kepada penyusun program untuk selanjutnya dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan pengembangan BUMDes dan BUMDesma. Kita sudah melaksanakan pemeringkatan secara reguler atau periodik itu sejak tahun 2022 yang kita mulai pada bulan Agustus tahun 2022 untuk menilai kinerja BUMDes dan BUMDesma pada tahun 2021. Pada waktu itu kita masih melaksanakan uji coba formula pemeringkatan yang disusun. Lalu kita sudah melaksanakannya kemudian di tahun 2023 di Januari, dan itu untuk menilai kinerja tahun 2022. Dan terakhir kita melaksanakan pada Februari 2024 untuk menilai kinerja BUMDes tahun 2023. Jadi terkait pelaksanaan pemeringkatan atau pendataan pemeringkatan BUMDes-BUMDesma kali ini itu berkaitan dengan perlunya hasil final atau penilaian terakhir, capaian akhir atas kinerja kita dalam pengembangan BUMDes-BUMDesma berdasarkan target yang sudah disusun di RPJMN 2020 sampai 2024. Berikutnya, nah bagaimana nanti proses yang dilaksanakan untuk pemeringkatan di semester 1 ini? Yang pertama, seperti waktu-waktu sebelumnya, BUMDes dan BUMDes bersama nanti akan mengisi data dan informasi melalui aplikasi yang berbasis website di pemeringkatan.kemendesa.go.id yang sudah kita sampaikan linknya di surat. Dan BUMDes-BUMDesma pada waktu mengisi dan menyiapkan data untuk pemeringkatan ini dibantu oleh Bapak Ibu dari PLD, Pendamping Lokal Desa. Tahap berikutnya nanti pendamping desa atau tenaga pendamping profesional kecamatan melaksanakan validasi atau verifikasi untuk menyesuaikan atau mengecek kesesuaian antara informasi yang dimasukkan atau diisi di dalam sistem kita sesuai apa tidak dengan fakta lapangan. Nanti ketika tidak sesuai, ada prosedurnya untuk membuat catatan sebelum difinalkan. Lalu ketika BUMDes nanti sudah memperbaiki, maka akan masuk lagi pemberitahuannya kepada TPP, dan TPP atau PD dapat nanti memverifikasi lagi. Nah, ini sangat penting agar
penilaian yang kita laksanakan itu lebih relevan dengan keadaan yang sebenarnya, maka penting sekali untuk verifikasi data itu dilaksanakan se-real mungkin atau sesuai dengan keadaan yang ada di BUMDes-BUMDesMA. Tahap berikutnya setelah BUMDes-BUMDesMA memasukkan data lalu diverifikasi oleh PD, informasi ini akan sampai ke sistem ke Kemendesa melalui sistem tersebut keseluruhan yang melaksanakan pengisian. Lalu Kemendes akan melaksanakan verifikasi final dan melakukan pengolahan data untuk menentukan hasil pemeringkatan. Setelah hasil pemeringkatan kita olah dan kita hasilkan atau kita susun, nanti status pemeringkatan akan ditetapkan oleh Menteri dengan menggunakan atau dengan keputusan Menteri Desa. Dan itu akan dipublikasikan. Kemudian berikutnya, apa-apa saja yang dinilai? Yang dinilai terkait perkembangan kinerja BUMDesMA. Itu berdasarkan formula pemeringkatan yang sudah kita susun, yang terdiri dari 7 aspek. Yang pertama, aspek kelembagaan. Nah, di aspek kelembagaan nanti terdapat indikator-indikator dari status kepemilikan kantor. Misalnya apabila masih menumpang di kantor desa, maka akan dipilih menumpang di kantor desa. Jadi di sistem itu nanti sudah ada pilihannya. Kemudian apakah menyewa atau memiliki kantor sendiri. Demikian juga untuk indikator-indikator lainnya yang terkait kelembagaan sampai kelengkapan sarana komunikasi yang dimiliki. Kemudian apakah ada ruang rapat, kemudian apakah memiliki komputer, dan sebagainya. Berikutnya terkait personil. Personil ini merupakan sebetulnya yang menjadi penambahan itu di nomor 4 dan nomor 5. Yang di sebelah kanan itu ada skor. Sesuai dengan isian tersebut, maka sistem akan mengumpulkan skor-skor yang dimiliki masing-masing BUMDes untuk dihitung. Kemudian yang kedua, manajemen. Aspek manajemen ini itu dari program kerja, SOP, pedoman pemasaran sampai penggunaan aplikasi. Apakah BUMDes atau BUMDesMA sudah menggunakan aplikasi dalam melaksanakan operasionalnya maupun dalam pengadministrasian. Dan berikutnya di aspek usaha dan atau unit usaha. Nah, di sini mulai dari perizinan, standarisasi produk itu untuk usaha yang melaksanakan kegiatan manufaktur atau pengolahan. Kemudian omset. Omset ini adalah istilah mudahnya itu penjualan dalam 1 tahun. Kemudian laba usaha itu dari omset dikurangi biaya, seluruh biaya yang dikeluarkan. Kemudian untuk kolektabilitas itu merupakan tambahan untuk pengisian bagi BUMDes-BUMDesMA yang melaksanakan perguliran. Ada BUMDes yang seperti sebagian besar di Riau itu ada perguliran di BUMDes cukup besar, dan juga BUMDesMA LKD yang merupakan transformasi dari pengelolaan dana bergulir. Kemudian yang pasca panen itu untuk kegiatan usaha utama yang nanti dipilih
pertanian, maka akan muncul pertanyaan apakah memiliki kegiatan pasca panen. Jadi pasca panen ini contohnya adalah pengepakan, kemudian sudah membuat dari produk baku menjadi bahan setengah jadi atau menjadi bahan jadi. Kemudian yang untuk berikutnya yang ada kelengkapan dan amenity, ini nanti pertanyaan tambahan kepada BUMDes-BUMDesma yang memiliki kegiatan usaha di bidang pariwisata. Sehingga nanti ada tambahan pertanyaan. Dan ketika Bapak Ibu memilih, ketika BUMDes memilih sesuai dengan kegiatan usahanya, Sebalu tidak. Tidak ada suara. Maaf Pak, tidak ada suaranya. Saya dengar. Biar kita sampai. Tidak ada suaranya, Bos. Suaranya mati. Jelas suaranya. Suaranya mati, Pak. Suaranya mati. Suaranya kecil banget, nggak terdengar. Dengar, Pak. Suaranya nggak ada. Lagi minum kopi. Tidak ada. Ada Pak. Suaranya nggak ada. Ada Pak suaranya Pak. Ada Pak. kalau begini muncul apa ya Pak? Nah, Ada apa suaranya ada kok? Pak. Ada Pak. Mereka ini Pak ngomongin suara nggak ada. Ada kok. Nggak muncul. Udah suara kalian yang diam. Itu Pak. Nah, itu Pak ada Pak. Undang aja ke Jakarta. Sudah Pak, sudah jelas Pak. Jelas, Pak. Peserta suaranya diunmute semua aja, biar nggak ribut. Matikan aja mikrofon pesertanya. Cuma narasumber. Semangat. Itu pasti suara Pak Mahbub. Cika ribut aja, Cak. Baik, ini masuk Pak. Masuk. Sudah Pak, sudah. Kami ulangi, jadi ketika BUMDes-BUMDesma memilih sesuai dengan memilih kegiatan usaha utamanya, maka pertanyaan terkait usaha dan unit usaha akan berbeda sesuai dengan usaha utama yang dipilih. Itu untuk aspek unit usaha dan unit usaha. Kemudian berikutnya aspek kemitraan atau kerjasama ini terdiri dari kemitraan untuk melaksanakan usaha atau kegiatan usahanya, atau juga kemitraan non usaha, misalnya kerjasama pelatihan, kemudian kerjasama peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi misalnya kalau BUMDes sudah memiliki kerjasama, misalnya tentang penelitian dengan universitas tertentu, maka itu masuk dalam indikator atau sebagai variabel kemitraan non usaha. Untuk kerjasama yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan produksi ataupun meningkatkan usaha, itu masuk dalam kemitraan usaha, itu bisa dilaksanakan dengan lembaga, kemudian bisa juga dengan usaha-usaha lain. Berikutnya terkait aset dan permodalan. Nah, untuk nanti di pilihan itu, di pilihan ada nilai aset setiap tahun yang sudah kita sediakan di kolom.
Untuk tahun 2024 nanti diisi sesuai dengan kondisi aset pada akhir semester 1, itu pada bulan Juni. Jadi kita berbasis pada laporan semester 1-nya. Kemudian modal. Jadi modal apabila sudah mendapatkan penambahan pembiayaan usaha dari lembaga keuangan atau bank yang lain, maka nanti diisi sudah pernah atau tidak pernah. Ini akan menghasilkan perbedaan skor 2 dengan 1. Nah, untuk rasio pengembalian modal dan ekuitas ini, kemudian rasio pengembalian aset, ini akan dihitung oleh sistem. Jadi, nilai modal yang Bapak Ibu masukkan nanti dibandingkan atau nilai laba dibandingkan terhadap nilai modal, kemudian nilai laba dibandingkan terhadap aset. Maka perbandingannya itulah yang menjadi rasio pengembalian modal dan rasio pengembalian aset. Angkanya itu nanti otomatis sudah dihitung dengan menggunakan sistem. Yang Bapak Ibu isi adalah modal dan nilai aset. Oleh karena itulah maka ada pengolahan data di tingkat pusat dan juga pelaksanaan verifikasi untuk selanjutnya nanti menghasilkan BUMDes dengan peringkat atau skornya. Yang berikutnya administrasi, laporan keuangan dan akuntabilitas itu laporan tahunan, laporan semesteran, dan bagaimana apakah memiliki mekanisme untuk menerima masukan dari pihak lain. Untuk laporan semesteran nilainya akan lebih besar apabila sudah disampaikan di Musdes. Nah, untuk yang ini nanti isiannya adalah dari tahun 2023. Yang untuk semesteran diisi untuk yang 2024. Karena pelaporan kegiatan atau usaha di 2024 belum dilaksanakan secara menyeluruh karena dilaksanakan di awal tahun depan. Kemudian yang terakhir itu terkait keuntungan dan manfaat. Nah, kontribusi terhadap desa melalui PADes kita sudah membuat sesuai dengan formula itu dari selang angka atau nominal yang diserahkan kepada desa, maka akan mendapatkan skor dari 1 sampai 4. Untuk yang memberikan PADes lebih dari 100 juta, maka nilainya 4. Yang berikutnya penyerapan tenaga kerja. Jadi penyerapan tenaga kerja ini nanti yang akan diisi di sistem itu adalah jumlah tenaga kerja dan pilihan kolom yang lainnya atau isian lainnya adalah jumlah tenaga kerja yang merupakan penduduk desa setempat. Maka di sistem sudah dihitung apabila rasionya itu lebih rasio antara jumlah penduduk atau jumlah yang bekerja dibandingkan dengan jumlah pekerja yang merupakan penduduk desa, maka akan diperoleh apakah sebagian besar misalnya tenaga kerja atau tenaga kerja BUMDes itu adalah penduduk desa, maka dia akan mendapat skor 4 karena lebih dari 50%. Kemudian untuk penerima layanan usaha, ini juga kami nanti akan dihitung di sistem jumlah orang yang telah mendapatkan layanan ataupun mendapatkan kemudahan dengan adanya BUMDes. Misalnya ada kelompok masyarakat atau usaha rumah tangga yang produknya dibeli oleh BUMDes, maka secara otomatis dia adalah penerima manfaat layanan usaha. Atau ada kelompok ataupun individu ataupun keluarga yang menyewa tempat tertentu milik BUMDes dan bekerja di sana. Ini seperti tenaga kerja tidak langsung bisa atau
juga yang mendapatkan fasilitas dengan adanya BUMDes atau BUMDesma, maka dia lebih mudah untuk mendapatkan kebutuhannya juga. Nah, itu nanti untuk menghitungnya, yang pertama itu dimulai dari tenaga kerja yang tidak langsung. Jadi orang-orang yang terlibat atau mendapatkan pekerjaan walaupun bukan pekerja sebagai pekerja BUMDes. Jadi karena adanya BUMDes, mereka mendapatkan lapangan pekerjaan baru. Itu maksudnya untuk penerima manfaat dan layanan usaha. Kemudian jumlah kelompok yang menerima dana bergulir itu adalah seperti di dana bergulir ex-PNPM Mandiri Perdesaan di BUMDesma LKD, maka ada berapa kelompok yang mengelola ataupun kelompok yang memanfaatkan perguliran. Nanti diisi jadi jumlah kelompoknya saja. Jadi jumlah orang di dalam kelompoknya belum kita masukkan. Nah, dari seluruh aspek-aspek yang dipecah-pecah menjadi variabel, lalu variabel itu memiliki indikator dan item yang langsung sudah menjadi pertanyaan atau isian. Jadi ada dua macam nanti. Bapak Ibu bisa memilih dari pilihan yang sudah ada di webnya atau mengisi angka atau nilai tertentu. Jadi ada dua cara kerja pengisian sesuai dengan bentuk pertanyaannya nanti. Kemudian seluruh aspek-aspek ini sudah digabungkan dan skor-skornya itu dikumpulkan sehingga menghasilkan skor sampai 100. Nah, ada perbedaan memang antara masing-masing jenis usaha utama yang dipilih dengan jumlah pertanyaan tambahan yang mereka dapat. Contohnya untuk kegiatan usaha pariwisata, maka pada aspek usaha dan unit usaha maka akan didapatkan skor yang lebih tinggi, 19, karena terdapat tadi pertanyaan-pertanyaan tambahan tentang amenitas dan kelengkapan amenitas dalam pelayanan wisata. Sedangkan di sisi lain kita mengurangi skornya, yakni di kerjasama dan kemitraan yang lain-lainnya mendapatkan 12 dan di sini hanya 10. Nah, per jenis sektor usaha utama ini sudah kita hitung angkanya semuanya supaya menghasilkan 100, dan penekanan pemberian skor yang lebih tinggi ini sudah kita bahas. Dasarnya antara lain aspek apakah yang paling dominan terhadap perkembangan BUMDes dengan sektor usaha utama tersebut. Kalau untuk kelembagaan dan manajemen itu skornya sama semua. Sedangkan yang berbeda-beda itu dari usaha, kerjasama, dan aset dan permodalan. Dari skor semua yang dikumpulkan itu, maka BUMDes akan dikelompokkan menjadi perintis, pemula, berkembang, dan maju. Dengan nilai yang seperti tertera ini, di bawah 55 perintis, 55 sampai di bawah 70 itu pemula, tepat 70 sampai di bawah 85 itu berkembang, dan 85 sampai 100 itu maju. Nah, berikutnya dari penilaian pemeringkatan BUMDes yang telah kita laksanakan pada tahun 2021, capaiannya itu dinilai pada Agustus 2022. Kemudian capaian untuk tahun 2022 dinilai pada tahun 2023 awal, dan capaian untuk tahun 2023 dinilai pada Februari yang lalu, tahun 2024. Nah, untuk tahun 2024 belum kita ukur, dan untuk penilaian RPJMN karena ditargetkan memang harus selesai di Oktober ini, kita
ditargetkan untuk menghasilkan atau mendapatkan BUMDesa maju 1.800. Nah, kemarin dari pendataan yang awal tahun 2024 itu tidak bisa digunakan sebagai hasil RPJMN karena RPJMN-nya berakhir pada tanggal 20 Oktober nanti. Maka sebelum perubahan pemerintahan di RPJMN yang baru, kita sudah harus menghasilkan data awal atau data dasar jumlah BUMDes bersama berdasarkan status masing-masing. Sehingga nanti ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan dan menentukan target untuk 5 tahun yang akan datang dari 2025 sampai 2029. Kemudian dalam pengisian nanti akan lebih detail juga sistem akan dijelaskan oleh Pak Ajis, bagaimana cara mengisinya. Nah, untuk modal nanti diisi per kolom setiap tahun yang sudah dibuat, dan untuk tahun 2024 jika ada penambahan modal di semester 1 ini maka diisi di 2024. Untuk aset itu adalah akumulasi pada setiap tahunnya. Maka aset yang diisi di 2024 itu adalah kondisi atau posisi aset di akhir semester pertama atau Juni lalu. Kemudian untuk omset untuk 2024 nanti diisi pada keadaan semester 1 jika sudah memiliki data omset. Kemudian untuk laba untuk 2024 diisi pada kondisi laba di semester 1. Tetapi 2023-nya tetap diisi, yaitu sesuai dengan laporan tahun buku yang lalu. Kemudian untuk PADes untuk tahun lalu digunakan sesuai dengan jumlah PADes yang telah diserahkan, dan untuk 2024 di kolomnya nanti menggunakan perkiraan. Kemudian untuk pengisian kolektabilitas terhadap BUMDes atau BUMDesma yang melaksanakan dana bergulir itu seperti pada pengisian yang tahun lalu itu ada beberapa kendala, yakni ada yang mengisi keseluruhan nilai dana bergulir sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, yang kita maksud di dalam pengisian kolektabilitas itu atau tingkat kemasyarakat itu adalah dana yang digulirkan pada tahun itu saja. Jadi misalnya tahun 2023 dana yang digulirkan berapa juta rupiah, dan yang macet itu yang dihitung adalah jumlah rupiah yang macet dari sejumlah dana yang digulirkan di tahun tersebut. Sehingga kita hanya menilai kolektabilitas atau tingkat kemacetan pada tahun tersebut. Gitu. Jadi bukan seluruhnya sejak dari awal adanya kegiatan dana bergulirnya. Kemudian ada evaluasi bagi kita untuk bersama-sama kita dapat melaksanakan penanganan baik dari tingkat provinsi dari Bapak Ibu dari Dinas PMD, kemudian kabupaten Dinas PMD, dari provinsi TPP atau TAPM juga dapat mendampingi. Beberapa catatan yang perlu menjadi evaluasi bagi kita pada pelaksanaan berdasarkan pelaksanaan pemeringkatan yang beberapa kali sudah kita laksanakan, itu terkait pengisian data yang tidak sesuai atau bahasa lainnya anomali. Memang ada keterbatasan kita di sistem. Misalnya di sistem itu untuk modal kita tidak membatasi angka maksimal yang dapat
dimasukkan karena ada kemungkinan BUMDes atau BUMDesma memiliki modal sampai puluhan miliar. Cuma dalam pengisian kemarin terkait modal misalnya ada yang mengisi angkanya sampai banyak sekali, sampai 150 triliun. Nah, nanti di sistem itu cukup diisi kalau 1 miliar berarti 1 dan nolnya 9. Tidak perlu ada tambahkan 0 pakai koma atau nambahkan 002 lagi di belakang. Demikian juga untuk yang lain, ada yang mengisi angka 1. Jadi modal atau aset, jadi ada 6 ya, ada 6 data keuangan yang kita minta kemarin. Dan di sistem ini juga seperti itu. Pertama terkait modal. Nah, modal itu ada yang mengisi angkanya di bawah 1 juta. Ada yang mengisi satu angka, satu biji, satu, ditulisnya 1. Ada yang mengisi 400.000 gitu. Jadi maka kemarin kita mengkonfirmasi semua yang mengisi modal di bawah 1 juta itu kita anggap tidak masuk akal atau anomali. Kita WA lagi pada tahun lalu. Dan itu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk melakukan konfirmasi lagi. Demikian juga aset, demikian juga omset. Laba pun ada yang memasukkan sampai miliaran, sampai 20 miliar. Kemudian data keuangan modal, aset, omset, kemudian laba, PADs, dan tingkat kolektibilitas ini, angka-angkanya banyak yang tidak masuk akal pada tahun lalu. Sehingga kami mohon kepada Bapak Ibu TPP pendamping desa di kecamatan untuk dapat melaksanakan verifikasi itu sesuai dengan keadaan realita atau kenyataan fakta di BUMDes atau BUMDesma. Jadi kalau misalnya BUMDes belum memiliki kantor, tapi dia memiliki kantor, maka nanti ada catatan di bawahnya, mohon disesuaikan. Nanti dari catatan tersebut langsung masuk ke BUMDes dan mereka akan menyesuaikan. Demikian juga untuk angka-angka yang tidak masuk akal itu, kita mulai dari pengisian. Bapak Ibu di BUMDes yang melaksanakan pengisian, agar diisi sesuai dengan nominal yang masuk akal tadi, dibantu teman-teman pendamping lokal desa untuk mendampingi. Kemudian verifikasi yang kedua nanti dilaksanakan di pendamping desa, agar benar-benar mengklik verifikasi itu, ada nanti pilihannya itu klik mengklik sesuai dengan fakta di lapangannya. Yang paling penting itu terkait angka-angka itu. Sehingga ketika ada kementerian atau lembaga atau pihak lain yang meminta data aset, kita tidak berani memberikan data tersebut karena terdapat cukup banyak data yang anomali. Kami mohon kepada Bapak Ibu di tenaga pendamping profesional, dibantu nanti TAPM, agar benar-benar melaksanakan verifikasi dan validasi itu dengan optimal mungkin sesuai dengan fakta lapangan yang dilaksanakan BUMDes. Kemudian kendala yang kedua selain pengisian, ada memang beberapa informasi di dalam sistem ataupun di dalam formula yang kemungkinan besar tidak sepenuhnya diketahui oleh personil BUMDesma, sehingga nanti Bapak Ibu di TAPM dapat membantu yang dimaksud dengan isian itu apa, yang dimaksud dengan aset ini apa. Kita memberikan penjelasannya di formula, di Kepmen formula. Kemudian nanti bisa dibantu untuk menjelaskan angka-angka apa sih atau informasi apa sih yang dibutuhkan sesuai dengan isian-isian atau tabel yang sudah kita sesuaikan, kita sediakan. Kemudian yang berikutnya, beberapa provinsi pada pelaksanaan Januari pemeringkatan yang awal tahun kemarin
tidak mendapatkan informasi. Ada beberapa provinsi yang tidak mendapatkan informasi, jadi mohon kepada Bapak Ibu untuk memberikan informasi bahwa pengisian itu dilaksanakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 22 September, dan kemungkinan memang ada potensi untuk diperpanjang, tergantung nanti kami lakukan perhitungan waktu apakah sudah terwakili seluruh BUMDes, sebagian besar BUMDes-BUMDesma. Nah, untuk tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu itu masing-masing BUMDes membuat akun sendiri, melakukan pendaftaran akun sendiri dengan menggunakan kode desa. Nah, untuk tahun ini kita sudah menyediakan, jadi BUMDes dan BUMDesma tinggal masuk dan menggunakan kode desa, kemudian kode kecamatan sesuai dengan yang sudah kita sampaikan di surat. Mereka tinggal memasukkan kata sandi dan tolong kata sandi untuk dapat diubah dan dicatat, sehingga tidak perlu komunikasi yang cukup panjang untuk verifikasi dan mencari password lagi. Dari pengalaman tahun lalu, ada 27.000 BUMDes yang melaksanakan pengisian. Nah, dari 27.000 tersebut, ada yang sudah melaksanakan pendaftaran di sistem registrasi atau pendaftaran badan hukum, ada yang belum. Nah, untuk tahun ini, yang melaksanakan pengisian data pemeringkatan hanya BUMDes dan BUMDes bersama yang telah melakukan pengisian atau pendaftaran di sistem registrasi badan hukum. Baik yang masih mendaftar nama, perbaikan nama, terverifikasi nama, mendaftar badan hukum, perbaikan dokumen, dan sudah terverifikasi badan hukum. Seluruh 6 status ini berdasarkan data per 18 Agustus tahun 2024 sudah kita masukkan ke dalam sistem. Nah, di luar itu tidak memiliki akun dan tidak perlu melaksanakan pengisian data pemeringkatan, supaya nanti yang benar-benar sudah kita nilai kinerjanya berdasarkan pemeringkatan adalah paling tidak sudah mendaftar di sistem pendaftaran BUMDes dan BUMDesma. Itu beberapa evaluasi yang kita lakukan berdasarkan pengalaman kita pada pelaksanaan pendataan atau pengisian data pemeringkatan di 3 kali terakhir sebelum ini. Itu yang dapat kami sampaikan sebagai bahan untuk kita membantu dalam pengisian data nantinya. Berikutnya akan disampaikan Pak Ajis terkait bagaimana cara menggunakan sistem dan cara mengisinya.